Penasihat Kapolri Arianto Sutadi mengatakan Polda tak akan buru-buru menetapkan tersangka kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang sudah dikatakan Bareskrim lewat rangkaian penyelidikannya bahwa ijazah Jokowi itu asli. Polda akan menjadikan putusan Bareskrim itu sebagai landasan untuk mentersangkakan pihak-pihak yang menduga ijazah Jokowi itu palsu dan tak percaya sama sekali sebelum dibuktikan keasliannya. Laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya sebelumnya akan segera dieksekusi. Nggak perlu buru-buru menetapkan tersangka itu, karena menurut saya ya ini kasus ini nanti jadi banyak sekali tersangkanya nanti, ya. Karena dari perdebatan-perdebatan di atas media selama ini dalam rangka membahas kasus ini, itu banyak sekali bertebaran tindakan-tindakan pidana yang isinya ujaran kebencian, fitnah, provokasi dan sebagainya. Menurut Arianto Sutadi, penasihat Kapolri yang sering sekali tampil di televisi digital dan non-digital, mewakili kepolisian sekaligus Kapolri itu sendiri, akan banyak sekali tersangka dalam kasus ijazah yang dilaporkan oleh Jokowi sebelumnya itu. Semua perdebatan yang membahas kasus ini di media banyak bertebaran tindak pidana yang berisi ujaran kebencian, fitnah dan provokasi tegasnya. Berarti Polda Metro Jaya akan ramai kalau semua yang berdebat soal ijazah Jokowi itu akan dijadikan sebagai tersangka. Penasihat Kapolri Arianto Sutadi yang biasa kalem ini terlihat geram dengan kasus ijazah Jokowi ini, entah karena apa. Ia pernah mengatakan bahwa Indonesia yang begitu hebat di mata dunia internasional di bawah kepemimpinan Jokowi tercoreng oleh karena kasus ijazah Jokowi ini. Entah dari mana pula opini seperti itu muncul di alam pikiran seorang penasihat Kapolri itu. Terlalu dalam bagi dirinya sehingga ingin sekali melihat semua yang berdebat soal ijazah Jokowi itu akan dijadikan sebagai tersangka. Entah apa sebetulnya masalah dari ijazah Jokowi ini tak kunjung selesai juga. Kedua belah pihak sama-sama ngotot dengan keyakinannya masing-masing. Satu sisi ijazah Jokowi itu sudah dipakai berkali-kali dan sah, tapi di sisi lain orang tetap tak percaya sebelum dibuktikan keasliannya dan sudah dua orang pula masuk penjara karena itu, yakni Gus Nur dan Bambang Tri. Kini akan lebih banyak lagi akan menjadi tersangka seperti dikatakan penasihat Kapolri Arianto Sutadi dengan nada geram sambil menahan emosinya. Bahaya juga kalau semua orang yang berdebat di media lalu dicari tindak pidananya, mana yang dikategorikan ujaran kebencian, fitnah, dan provokasi, dan mana pula yang bisa dianggap sebagai sebuah tindakan yang santun dan baik, memakai kaedah berbahasa yang benar dan baik terkait ijazah Jokowi itu. Apakah itu intinya yang pro berarti aman dari tindak pidana, sementara yang kontra bisa dijadikan sebagai tersangka? Kalau demikian adanya, baiknya perdebatan itu yang ditiadakan atau dilarang saja, atau sekalian saja medianya itu ditutup. Yang namanya berdebat, sensasinya justru pada emosi yang meluap-luap yang terkadang tak terkontrol itu. Dan itu semestinya sah-sah saja selama tak melibatkan tindakan fisik yang melukai pihak lain. Kalau berdebat tenang-tenang saja, itu bukanlah perdebatan namanya. Bahkan komentar dari penasihat Kapolri Arianto Sutadi itu bisa dikategorikan komentar emosional mengarah pada ancaman terhadap yang tak sejalan dengan dirinya. Ancaman dari pihak berkuasa justru lebih berbahaya. Pihak Roy Suryo CS seharusnya berhati-hati kalau sudah mendengar perkataan penasihat Kapolri Arianto Sutadi itu, bahwa akan banyak tersangkanya dari kasus ijazah Jokowi ini, kendati Polda Metro Jaya tak akan buru-buru mentersangkakan mereka. Para pihak dari Roy Suryo CS yang pernah tampil di media bisa jadi akan jadi tersangka semuanya. Artinya ijazah Jokowi jadi juga dibuka di pengadilan di depan Roy Suryo CS sebagai tersangka beramai-ramai. Dengan begitu marwah Jokowi di dunia internasional akan kembali tegak berdiri. Entah apalagi setelah ini.